Contoh dari agenda di halaman kosong saya selalu buat list nama terus. Nah saya pun masih buat teman-teman, ya prospecting. Sama dengan kalau kita ngomong rekrutmen gimana, sama saya buat, saya punya list nama orang-orang yang saya mau rekrut teman-teman, ya. Nah setelah kita mendefinisikan, kita baru fact finding teman-teman, ya. Kalau fact finding seharusnya teman-teman juga ngerti lah ya. Dan seni dari bisnis ini sebenarnya fact finding juga sangat penting teman-teman. Kalau enggak, dari mana kita tahu kebutuhan orang? Teman-teman tahu rasio closing ya? Rasio closing itu ada namanya, jatuh ya. Ada namanya rasio 40, 30, 20, 10. Teman-teman pernah dengar nggak ini? 40% orang closing karena hubungan baik. Ya, 40% orang closing karena hubungan baik. Jadi kenapa kita minta teman-teman yang new agent atau apa, prospek dulu ring 1 teman-teman. Kenapa? Karena mereka mostly akan closing karena hubungan baik gitu loh. Ya, makanya kenapa kalau kita ketemu orang kan, punya asuransi nggak? Oh punya, itu ponakan saya yang jual, apa isinya nggak tahu, dan saya bantu dia, benar nggak? Nah, karena hubungan baik teman-teman. Ya, 30% orang membeli karena ada kebutuhan, ada masalah teman-teman. Nah, tugas kita gimana kita cari masalah orang ini apa. Jelas ya? Kalau teman-teman bisa kuasain ini dan ini, sebenarnya 70% udah pasti closing. Cara cari masalahnya gimana? Ya, dari fact finding itu. Teman-teman lempar pertanyaan. Contoh misalnya, orang kalau misalnya karyawan, let's say, ya udah tanya, oh kalau misalnya kayak kejadian yang tadi cerita gitu ya, oh kalau misalnya tiba-tiba hari ini lu nggak bekerja, kira-kira kantor lu gimana? Nah kita tanya gitu. Nah teman-teman, saya pernah waktu agent ya teman-teman ya, ada nasabah referensi gitu ya. Ternyata dia perusahaan terkenal, cukup terkenal gitu ya. Istrinya nelfon saya, dia bilang suaminya mau masuk asuransi, happy dong gitu ya, pergi jauh-jauh gitu ya teman-teman ke Tangerang gitu kan. Nah sampai sana saya bilang, mana si bapak? Oh lagi di dalam kamar gitu ya. Ternyata bapaknya tuh stroke teman-teman. Yang mau masuk tuh bapaknya stroke. Terus saya tanya, kalau kenapa bisa? Namanya kan udah nggak bisa pasti toh. Terus saya tanya, emang dulu kenapa nggak masuk? Ya iya kan, suami kerja di perusahaan besar. Ini sampai ini 2 tahun ini masih dibayar kok, asuransinya, pengobatannya dibayar gitu ya. Cuman karena udah 2 tahun teman-teman, tahun ketiga itu udah mau di PHK-in. Jadi ada aturan perusahaan, lu cuman di cover itu selama 2 tahun, gaji pun dibayar gitu ya teman-teman ya. Tapi after 2 tahun lu nggak sembuh, lu akan keluar gitu teman-teman. Nah sejak itu akhirnya dia mau nyari asuransi. Nah akhirnya saya bisa tolong nggak? Nggak bisa tolong teman-teman ya. Jadi teman-teman cari masalah, kalau kejadian itu gimana gitu kan. Nah baru teman-teman kasih dia solusi ya. 20% ya closing itu akibat solusi. Apa produk yang teman-teman jual berdasarkan masalahnya yang dia butuh gitu loh. Nah terus terakhir 10% itu adalah administratif aja gitu loh. Jangan sampai pas mau closing nggak ada internet gitu ya. Jangan sampai gitu kan, kecuali kalau proposnya lama gitu ya. Nah so teman-teman, rasio closing itu 40, 30, 20, 10 ya. Teman-teman harus bisa kuasain 40, 30 ini. Makanya kenapa ketika saya ketemu klien teman-teman ya, misalnya contoh 2 jam lah, saya investasi 2 jam gitu ya, maka 90 menit pertama itu saya bangun hubungan, saya bangun trust gitu loh teman-teman. 90 menit pertama sambil fact finding, sambil ngobrol 90 menit pertama. Nanti ujung-ujungnya dia bilang apa? Oh ya, lu data mau ngapain? Gitu kan, baru kita jelasin. The rest 30 menit itu kita jelasin teman-teman ya, dan umumnya itu closing ya. Nah ini hukum 40, 30, 20, 10 ya. Nah, terus fact finding gitu ya. Nah, presentasi ya teman-teman, pakai presentasi apa? Teman-teman mau PCB kah, mau perwarisan kah? Ya teman-teman presentasi sukanya apa gitu ya teman-teman ya.
Nah, terus jangan lupa follow up dan handling objection. Nah, teman-teman harus kuasain gitu ya. Dan trial closing. Nah, teman-teman tidak akan pernah nasabah bilang gini, gua mau closing dong. Gak pernah ya teman-teman ya. Gak pernah ya. Yang ada apa? Kita tanya kan, oke, menurut lu oke nggak? Oke, kalau gitu besok gua ke sana ya. Begitu nggak teman-teman? Ya. Jadi jangan pernah berharap nasabah minta ya teman-teman ya. Akan ada, tapi mungkin satu apa dua teman-teman ya. So teman-teman harus berani trial closing. Trial closing itu ada begini. Ketika saya sudah jelaskan tentang presentasi dan handling objection, saya akan tanya, oke, kok kira-kira dari penjelasan yang gue berikan, let's say gitu ya, apapun itu gitu ya, kira-kira lu ada pertanyaan nggak? Saya selalu lempar, lu masih ada pertanyaan nggak? Kalau dia tanya, maka saya akan jawab. Tapi kalau misalnya dia bilang, oke, udah enggak sih, oke, kalau misalnya udah clear, kira-kira dengan nominal premi segini, berarti udah bener ya, nggak mengganggu ya. Nah, saya itu membantu dia afirmasi teman-teman. Ya, itu saya bantu afirmasi dia. Premi segini nggak masalah ya. Oh enggak sih, oke. Kalau gitu boleh nggak gue minta gue lihat KTP lu dong. Nah, dia akan keluarin KTP gitu kan. Nah, sambil kita langsung isi-isi teman-teman. Ya, langsung tanya. Nanti kalau KTP dokumen udah jadi, kirimnya kemana? Langsung catat gitu teman-teman. Nah, itu adalah directing question. Kita itu pertanyaan yang mengarahkan dia teman-teman ke closing gitu loh. Ahli warisnya siapa? Ya, jadi saya nggak tanya, oke, lu udah oke, kita submit ya, kita closing ya. Enggak, saya nggak begitu teman-teman. Saya pakai directing question itu. Ya, kalau benar-benar dia ikut itu ya otomatis closing teman-teman. Jelas ya? Nah, follow up dan trial closing ya teman-teman ya. Nah, terus cara saya jualan itu gimana sih kalau ketemu orang baru gitu ya? Nah, kalau ketemu orang baru pasti 40-30 ini pasti saya perlu lakukan benar ya, 40 ya. Terus habis itu saya akan scan dia itu dari segitiga asuransi teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu ya, paling pertama itu ada namanya proteksi aset. Ini secara teori dulu deh. Yang kedua adalah proteksi income. Yang ketiga adalah waris. Dan yang keempat itu adalah investasi gitu ya teman-teman ya. Investasi. Nah, teman-teman ketika saya bicara sama dia, contoh saya bicara sama Koko ini gitu ya. Nah, saya akan tanya dulu, ngobrol dulu gitu loh. Tapi saya nggak nanya, oh lu punya asuransi ya? Apa asuransi apa? Enggak gitu loh teman-teman. Ya, jadi ketika saya kan ceritanya referensi ataupun dikenalin gitu ya teman-teman ya. Saya akan ngomong tentang dunia kondisi dunia lah. Oh lagi COVID atau apa gitu ya. Terus cara saya bertanya teman-teman tentang asuransi, saya akan tanya gini. Iya COVID tuh sekarang ngeri ya. Nah nanti ada respon dong ya teman-teman ya. Ya sekarang sakit mahal bla 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 gitu ya. Terus pasti nasabahnya respon juga dong. Iya mahal sekarang apa gitu-gitu. Nah saya tanyanya gini. Oh ya mahal ya. Terus Koko sekeluarga pakai asuransi apa? Saya nggak bertanya, Koko pakai asuransi nggak? Saya tanya, Koko pakai asuransi apa? Artinya apa? Saya itu memposisikan diri dia itu punya asuransi. Jadi kalau dia tidak punya asuransi, harusnya aneh gitu loh teman-teman. Ya kan? Jadi saya tanya, Koko punya asuransi apa? Ya udah terserah dia jawab apa. Misalnya, oh iya gua pakai asuransi ini, ya kan? Teman-teman, misalnya contoh, asuransi BPJS gitu ya. Oh, asuransi swasta enggak gitu. Enggak lah, BPJS juga oke gitu ya misalnya teman-teman ya. Teman-teman saya bukan tipikal orang yang mengganggu ya, mendalam arti gini. Oh, BPJS lu nggak punya, lu BPJS ya? Ih jelek loh, ganti aja gitu-gitu. Kenapa nggak pindah ke asuransi lah, Prudential aja? Atau misalnya tipikal orang yang, oh saya udah punya Allianz, let's say, atau Manulife gitu ya. Terus saya ganggu-ganggu gitu loh. Udah pindah ke saya aja. Enggak teman-teman, saya bukan tipikal gitu. Jadi kalau dia udah punya asuransi ini, contoh misalnya proteksi aset itu apa sih? Ya udah, itu melindungi aset kita dari apa? Resiko. Nah, ini apa? Rumah sakit pastinya. Ya, biaya rumah sakit. Berarti dia bisa apa? BPJS, bisa asuransi lain gitu ya, bisa asuransi swasta gitu ya teman-teman ya.
Nah, jadi kalau dia udah punya, let's say yang lain, saya udah nggak ujuk-ujuk gitu mau pindahin dia ke tempat saya, enggak teman-teman. Ya, ketika dia udah punya, biarkan teman-teman. Ya, nah karena kita masih bisa punya yang lain kok gitu loh, nangkap ya. Tapi sebelum itu kita tanya aja dulu tentang, oh BPJS, emang udah pernah klaim, udah pernah coba. Nah kalau dia cerita, oh iya pernah, apa namanya, keluarga saya pernah coba dan semua bagus kok, lancar, ya udah, dan dia happy dengan itu. Tapi ketika dia bilang BPJS, ya susah ya kayak gitu-gitu, baru kita masuk teman-teman ke Prudential. Tapi kalau dia bilang gua happy ever after, ya udah biarin, ya. Terus oh dia punya swasta, pakai yang lain misalnya. Ya udah, kalau misalnya dia punya swasta, kita tinggal nanya, udah sesuai tagihan belum? Oh udah, maka jangan diganggu. Ya, tapi kalau dia bilang enggak, apa namanya, masih jadul, mau gua bantu review nggak? Kalau iya, ayo gitu loh, baru kita masuk. Tapi kalau dia udah punya yang bagus di tempat lain, udah jangan ganggu, ya. Terus saya akan masuk ke protection income. Dengan cara gimana? Saya akan tanya dia gini. Contoh, ya, kok siapa kok? Matius. Kok Matius pasti punya asuransi black card lah kayak gitu-gitu ya. Nah, cara saya masuk ke sini begini teman-teman. Kok apa namanya? Betul banget, lu punya asuransi black card tuh udah bagus banget loh, udah covernya gede. Plan apa? Wilayah mana? Kira-kira? Silver, gold gitu ya. Wah, udah cover 35M ya, luar biasa ya gue ya. Tapi kok kalau misalnya orang kena namanya sakit kritis, setuju ya bahwa kita udah punya kartu kesehatan ini udah cover full, bener ya, gitu ya. Mau berapa M pun dibayar, betul ya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya orang kena sakit kritis gitu, masih bisa bekerja normal nggak kok? Nggak ya. Kalau nggak bisa bekerja normal, logikanya kan maksudnya ya nggak bisa ngasilin duit. Kira-kira asuransi black card gitu nge-cover nggak sih kok pengeluaran lu per bulan, income lu per bulan gitu? Dia cover nggak? Nggak. Tapi yang namanya pengeluaran kan tetap jalan, sedangkan kita nggak bisa kerja gitu ya. Terus income kita dari mana dong? Saya tanya gitu teman-teman, income kita dari mana dong kok? Kok jawab apa? Apa? Nggak tahu gitu ya? Banyak nggak ya teman-teman orang nggak ngerti ya nggak tahu ya, begitulah namanya nasib, ya udahlah gitu, benar ya kok ya kan? Nah, menurut kok masalah nggak kalau nggak punya income? Masalah ya kok ya? Nah kok makanya itu ada namanya asuransi lapis kedua. Nah saya kasih tahu yang sama, ada namanya asuransi lapis kedua, yaitu apa? Untuk melindungi income ketika kita nggak produktif lagi. Nah tadi kamu kok bilang masalah kan? Nah berarti kalau menurut Koko nih, kira-kira income yang perlu per bulan yang pasti, pengeluaran yang pasti perlu terbayarkan tiap bulan, kira-kira di nominal berapa kok? Pengeluaran 100 juta per bulan saya. Nah berarti Koko setuju ya, saya selalu pengulangan teman-teman, afirmasi gitu ya. Koko setuju ya bahwa 100 jutanya kita kerja kagak kerja, uang itu tetap harus ada. Benar ya? Kerja atau tidak kerja, uang itu harus ada, bener ya. Nah tapi ketika kita nggak bisa kerja, ya bingung ya kok ya. Ya udah paling kita ngomong apa? Ya udahlah ini tabungan gua nih, lu pakai dah gitu ya. Kalau banyak, kalau nggak banyak gimana? Bener ya kok ya. Habis itu gimana? Bingung kan? Nah jadi ada namanya protection income kok. Nah jadi kok 100 juta gitu. Nah kok gini aja kok. Nanti saya akan coba lihatkan kok satu program. Gimana caranya memprotek income Koko, pengeluaran Koko yang sebesar 100 juta itu. Setuju ya, perlu dilindungin ya Kok ya. Nah barulah saya hitung apapun itu, terserah. Lu mau, teman-teman mau PCB, teman-teman mau apa namanya unit link, silahkan gitu ya teman-teman ya. Nah ya, tapi saya lebih banyak sekarang ke PCB, makanya tradisional ya. Saya selalu kasih tau nasabah gini, pokoknya kalau misalnya jiwa ataupun kritis, pokoknya tradisional aja gitu loh ya. Nah terus masuk proteksi income, ya udah tinggal hitung. Teman-teman tahu ya cara hitung income, apa namanya, berapa besar proteksi yang perlu dilakukan untuk pengeluaran sebulan 100 juta? Tahu dong? Enggak gitu. Nah
Jadi cara hitung income protection itu kayak gini teman-teman. Ada dua pendekatan, ya. Pendekatan pertama adalah pendekatan bunga deposito. Pendekatan kedua adalah pendekatan berapa lama mau di cover, ya. Nah, pendekatan bunga deposito itu kayak gini. Contoh, oke, Kopatis tadi pengeluaran 100 juta per bulan, ya. Setuju ya kok ya bahwa kita kerja nggak kerja ini uang harus ada, ya. Boleh nggak gua asumsi itu adalah bunga deposito? Kalau misalnya bunga deposito tiap bulan 100 juta, hari ini kita bobo kita tidur aja berarti itu nggak ada masalah lagi dong, Bang. Betul ya? Nah, asumsi ini bunga 100 juta, ya. Asumsi sekarang let's say bunga lah saat ini bunga sih saat ini sekitar 3%, benar ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nominal gede, kadang kalau misalnya bank digital bisa kurang lebih 5%, benar ya teman-teman ya. Tapi untuk memudahkan hitungan saya pakai 6%, ya. Oh kalau misalnya bunga 6%, ya, untuk menghasilkan pokok deposito 100 juta, kira-kira perlu pokoknya berapa nih kok? Untuk bisa bunga 100 juta per bulan. Komatis bisa hitung 20 M. Ya, betul banget ya 20 M gitu ya kok ya. Nah, 20 M. Jadi caranya gimana teman-teman? Kali angka 200 teman-teman. Ya, Komatis udah ngerti ya cara kali angka 200 gitu ya? Enggak? Oh hitung sendiri. Luar biasa ya. Teman-teman caranya gini, kalau bunganya segini, ini 6%, apapun nominalnya kali angka 200 saja. Nah, itu akan nilainya segini, teman-teman. Jelas ya? Nah, jadi asumsi 20 M terus dapat bunga 6%, terus bagi 12 itu ada 100 juta per bulan. Betul nggak, teman-teman? Hitung coba. Betul ya? Nah, pertanyaannya gini kok, 20 M. Nah, lihat profil dia. Oh, pengusaha gitu ya. Kok kalau kita punya duit 20 M, kok lebih prefer deposito atau putar dagang? Putar diputar ya, dibeli barang gitu-gitu ya. Berarti kita nggak punya dong depositonya dong kok. Berarti masalah dong kok, ya kan? Nggak mungkin kan ketika kita terjadi resiko, kita kasih misalnya contoh kayak tadi nasabah saya spare part mobil. Nggak mungkin dong kita cairin spare part mobil gitu kan? Ya kan kok ya? Nah, jadi ini masalah ya kok ya. Nah, oke, ini pendekatan pertama. Jadi pendekatan pertama itu bisa bilang, oke, berarti kalau misalnya untuk nilai segini minimal Koko harus punya proteksi ini. Jadi ketika terjadi resiko critical illness ataupun meninggal, ya keluar ini bisa didepositokan oleh keluarga, maka akan menghasilkan dana 100 juta per bulan. Boleh ya, Bro ya? Oke, ini pendekatan pertama. Pendekatan kedua. Nah, saya akan bilang gini, untuk critical illness, rasa sakit kritis, ya, ada survei membuktikan, ya, bahwa untuk bisa sembuh dari sakit kritis itu dibutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 tahun kok. Untuk dia bisa benar-benar sehat, beraktivitas kembali gitu ya. Kurang lebih 8 tahun sampai 10 tahun lah gitu ya. Ya sudah, tinggal kali aja. Teman-teman 100 juta kali 12 kali 8 tahun teman-teman. Nah, teman-teman tinggal lihat nilai mana yang teman-teman mau. Kalau lebih tinggi yang mana, berarti kan lebih mahal gitu ya teman-teman ya. Ya udah kasih aja yang lebih murah, let's say juga bisa gitu loh. Teman-teman coba hitung, ini berapa? 9,6 M. Ya kan lebih murah kan teman-teman ya. Cuman ini covered cuma 8 tahun gitu loh. After 8 tahun yang nggak ada, diasumsikan sehat gitu loh. Nah, jadi teman-teman tinggal tergantung mau kasih nasabah yang mana. Jelas ya? Nah, itu proteksi income teman-teman ya. Kalau umumnya teman-teman ya, kita gali nasabah ya dari kartu rumah sakit ke proteksi income aja itu gak ada habisnya kok teman-teman ya. Belum kita ngomong waris, belum kita ngomong yang lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tentang segitiga asuransi tadi. Kalau dia udah punya ini, which is sangat jarang lah ya punya nilainya persis seperti kebutuhan dia gitu loh. 20 M mau bayar premi berapa gitu kan teman-teman ya. Nah, kalau dia udah punya, baru teman-teman masuk ke waris teman-teman gitu loh ya. Nah, waris itu bisa pakai apa? Paper asset.
ya, bisa pakai paper asset gitu ya. Nah, oke, ketika proteksi income ya, saya kan lebih jual PCB 88 teman-teman ya. Jadi saya sharing dikit lah cara saya jual PCB 88 ya teman-teman ya. Oke, contoh misalnya Oke, contoh misalnya saya ketemu orang usia let's say 38, 39 gitu ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan PCB 1M teman-teman, ya itu dia cukup kurang lebih 60 juta per tahun. Selama 5 tahun teman-teman. Ya. Nah, balik-balik teman-teman, sebelum ngomong konsep ini, teman-teman harus dapatin dulu benar nggak dia butuh angka 1M ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita menjual itu jadinya jual barang, bukan jual kebutuhan gitu ya. Nah, PCB 60 juta sampai 5 tahun gitu ya. Nah, terus saya akan buat gini. Contoh saya bilang, nih bro, lu sekarang umur 38 ya. Produk ini lu cuma cukup store 5 tahun, berarti 39, 40, 41, 42 gitu ya. Sampai umur 42 terakhir store gitu ya. Produk ini cover sampai usia 88. Ya, kalau terjadi yang namanya sakit kritis, meninggal ataupun sehat sampai usia 88. Dan namanya resiko bisa terjadi di awal, pertengahan ataupun akhir gitu loh teman-teman. Jadi PCB ini melindungi semua tahapan dari awal, pertengahan dan akhir gitu ya. Nah, lu cukup store 5 tahun sebesar berapa? Total 300 juta. Tapi ketika lu sehat walafiat nih bro atau Paul gitu kan ya, di usia 88 keluar juga 1M loh. Jadi sebenarnya ini konsep prudential ini bagus banget. Ini hanya konsep simpan uang. Saya selalu pakai kata konsep simpan uang teman-teman ya. Lu nyimpan duit doang nih di sini, tapi nanti duit lu itu akan balik kok, nggak rugi gitu loh. Tapi dengan syarat ya. Nah, saya kasih tau aja di tahun ke-20 ya, 38 tambah 20 berarti kan 58. Kalau lu merasa udahlah nggak perlu lah ini program lah, saya udah nggak butuh lah gitu lah, dan lu mau tutup ini polis ya, polis ini bilang gini, oke, lu boleh tutup dan kita akan balikin lu 100% premi yang lu udah setor. Nah, terus saya bilang luar biasa nggak? Artinya apa? Selama 20 tahun lu dapat asuransi gratis gitu loh teman-teman, ya kan, asuransi gratis gitu ya. Nah, terus saya bilang gini, daripada kan banyak orang bilang gini, wah tapi kan nggak ada bunga gitu kan teman-teman ya. Nah, terus saya bilang gini, iya memang nggak ada bunga, tapi kan lu dapat gratis, itu pertama. Daripada kita ngomong kalau taruh uang di bank 60 juta aja, lu harap bunga berapa persen sih? Ya, saya tanya dia gitu, lu harap bunga berapa persen sih? Bunga sekarang untuk paling basic aja sekitar 2%, 3%, betul nggak teman-teman, deposito ya? Itu cuma berapa sih? Setahun 1,8 juta loh teman-teman. Atau setahun 1,8 juta gitu kan. Nah, tapi ketika lu terjadi resiko langsung keluar 1M. Kalau misalnya lu tidak terjadi resiko, misalnya sampai umur ini uang itu udah 1M juga loh. Gitu loh teman-teman. Ya. Tapi kalau misalnya bilang, "Woi, tapi bunga berbunganya kan beda gitu ya." Ya, beda juga sebenarnya, tapi kan ini peruntukan lu sambil dana lu masuk, lu itu di cover proteksi gitu lah teman-teman. Ya. Nah, tapi saya cerita ke dia gini, ya, saya bilang gini, cuman bro, kalau kayak gua nih bro ya, gua ambil produk ini banyak gitu ya teman-teman ya. Saya ambil produk ini banyak juga teman-teman ya. Tapi satu hal, saya bilang ke dia, namanya orang punya asuransi, pengen pakai nggak sih? Enggak dong ya, justru harapnya sehat atau sakit? Sehat dong teman-teman ya. Sama, saya juga bilang gitu. Saya nggak ngarap sih uang ini cair. Maksudnya ambil sakit kritis gitu ya. Jadi kita harapkan umur 88 keluar 1M gitu ya, let's say. Tapi kalau saya nih, saya bilang gini, saya mah nggak mau lah usia 88 1M. Ya, ada uang 1M pun usia 88 kita bisa pakai sebagai apa sih teman-teman? Ya udah tua bener ya teman-teman ya. Mau makan enak gitu pakai 1M gitu kan nggak bisa. Mau jalan-jalan juga susah gitu teman-teman. Ya
Jadi saya bilang gini, saya nih, dan saya pribadi memang rencananya begitu teman-teman ya. Saya akan pakai uang ini untuk sebagai dana pensiun teman-teman. Dan saya kasih tahu nasabah, lu masuk program ini bisa lu pakai untuk dana pensiun. Kenapa? Di usia 75 tahun, saya bilang, kalau saya sehat nih sampai usia 75 tahun, ya sudah, saya akan break ini polis. Nah, dia bilang kalau break dapat polis itu dapat berapa? Nah, kalau di sini 300 juta, kalau teman-teman lihat nilai tunai yang dijamin, itu sekitar 700 juta teman-teman. Nah, terus saya bilang, uang ini saya bisa pakai untuk jalan-jalan, bisa pakai untuk hari tua teman-teman. Jadi setidaknya ketika kita tua teman-teman, tidak nebeng sama anak, tidak repotin anak, tidak minta uang sama anak teman-teman. Nah, saya pakai konsep ini teman-teman ya. Jadi saya bilang ini program bagus banget ya. Lucu, protect kita punya income ya, tapi cuma naruh duit, uang lu juga balik kok gitu loh teman-teman. Nah, terus saya tanya dia, menurut lu yang gue jelasin PCB ini apa kekurangannya? Saya tanya apa kekurangannya teman-teman. Saya nggak tanya bagus nggak menurut lu. Ya nanti dia coba bagus gitu ya. Saya tanya apa kekurangannya, biar dia mikir teman-teman. Paling dia ngomong apa? Besar preminya, nah kan? Nah saya bilang iya, kekurangannya ini cuma preminya besar. Tapi it's okay, lu naruh duit nggak hilang kok. 1 tahun anggap aja lu deposito 60 juta. Biasa kita deposito 1 tahun, let's say ada duit lebih kumpul daripada di tabungan, kita deposito dong. Paling misalnya kita 100 juta atau 60 juta gitu. Nah udah, daripada lu deposito itu mending lu taruh di sini. Toh uang nggak hilang. One day umur 75 juga berbunga kok sampai 700 juta gitu loh teman-teman. Nah, ini cara saya jual PCB teman-teman ya. Dan mostly ya nasabah bilang, nasabah ambil teman-teman. Ya. Oke. Ini tentang PCB 88 ya. Oh, ada yang ngomong mahal ya? Mahal ya, ngomong mahal itu betul. Mahal ya? Dia kan? Kan saya tanya, kekurangannya apa? Mahal toh, dia bilang enggak. Nah, terus saya akan bilang, betul ini mahal gitu loh. Tapi kan kita lihat orang, dia mampu kok gitu loh, bener nggak? Cuma memang dia ngomong mahal kan. Nah, saya bilang, iya betul mahal, tapi ini duit lu nggak hilang kok. Saya selalu pakai kalimat menenangkan itu begitu. Duit lu ini nggak hilang kok, tahun ke-20 ini uang balik kok gitu loh. Jadi lu cuma nitip duit aja sebenarnya. Tapi lu nitip duit, lu punya masalah tadi kebutuhan tentang income protection lu itu terjamin loh gitu loh. Terus ada yang bilang, ih bodoh banget, kenapa umur 75 mau dicairkan itu, terus habis itu lu nggak di cover dong. Bener ya teman-teman ya? Nah, balik-balik pandangan tiap orang beda-beda gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, tujuan program ini apa? Proteksi apa? Sakit kritis. Income. Proteksi income itu berarti terjadi ketika kita masih produktif atau tidak produktif? Produktif. Di usia 75, kita logikanya masih produktif atau tidak produktif lagi? Tidak. Kita udah nggak punya cicilan, betul nggak? Mungkin anak-anak udah dewasa, bener ya? Kita pun nggak punya kebutuhan lain, betul nggak teman-teman? Nggak punya bayar ini, bayar itu, bener nggak? Ya sudah, usia 75 saya break ini kan untuk pakaian nggak apa-apa toh. Toh kalau amit-amit sakit gitu ya, black card masih ada toh sampai 99. Nah itu teman-teman yang saya kasih tau ke dia. Lu pakai ini, terserah lu mau break 75, 88 pilihan, setidaknya bisa gitu loh teman-teman. Terjawab? Jelas ya? Oke. Ini PCB ya teman-teman ya. Oke. Balik sini. Nah, jadi teman-teman ketika mastering the process ya, teman-teman ya harus bisa kuasai prospecting, fact finding, presentasi, follow up dan closing teman-teman. Dan cara saya jual ketemu klien itu pakai segitiga asuransi yang tadi. Saya amatin dia dari pertama dia punya proteksi aset nggak, proteksi income udah punya belum, baru nanti saya naik ke waris teman-teman. Nah, jadi saya bukan tipikal orang yang gini, capek jual kartu rumah sakit ngurus klaim, enggak teman-teman. Kalau saya lihat orang ini memang butuhnya itu, maka saya akan kasih itu teman-teman. Ya, saya nggak bilang jual PCB aja lebih gampang gitu, lebih gede apinya, enggak teman-teman. Ya, jadi saya jual berdasarkan kebutuhan dia. Kalau dia memang belum ada ya udah gitu ya. Nah, terus itu ada cara presentasi saya untuk masuk income protection. Tadi saya sudah role play teman-teman ya. Nah, dan trial closing pun saya sudah role play teman-teman ya.
Nah, saya rasa materi saya itu aja sih teman-teman ya. Nah, boleh balik ke MC ya.